Oh, pinter banget. Ada lumut tumbuh di situ. Pantesan jadi nggak bisa keluar. Aduh, kalau udah begini gimana bersihinnya, coy? Siapa yang tidak kenal Green Star Polyp alias GSP? Soft coral dengan nama gaul polip bintang ini emang cocok banget untuk dijadikan karpet dalam akuarium kita. Koral ini cocok untuk kita yang baru belajar, guys. Tidak sulit, tidak bertingkah aneh-aneh, dan menurut gue jarang banget bisa lumer sih. Nah, walaupun standar hidupnya nggak terlalu tinggi, kita jangan sepelekan, guys. Karena nanti dia bisa kalah bertarung. Yuk, yang punya GSP segera merapat. Buat yang baru mau pelihara, lebih merapat lagi. Penasaran bagaimana cara supaya GSP ini bisa berkembang dan siapa lawan bertarungnya? Kita masuk langsung ke videonya. Green Star Polyp bertumbuh dengan cara merambat. Dia tumbuh ke atas permukaan keras, bukan memanjang ke atas ya guys. Polipnya tumbuh di atas karpet ungu seperti ini. Jadi polipnya sangat bergantung dengan kondisi karpetnya. Kalau karpetnya hancur atau tertutup, maka polipnya bisa metong. Jadi karpet ungu ini adalah jaringan hidup guys, bukan batu, bukan sembarang karpet. GSP kalau bertumbuh, dia pasti ekspansi karpet ungunya dulu ke atas permukaan keras. Bisa live rock, kerikil, bahkan kalau ada perantara, dia bisa merayap di pompa atau pipa. Baru deh, setelah karpet ungu tadi mulai melebar dan menempel kuat, dari situ muncul anak-anak polip baru. Nah, karpet tadi nggak bisa merambat di pasir, jadi jangan taruh GSP di atas pasir ya guys. Kalau kalian mau taruh di bawah, pastikan ada live rock dulu sebagai tempat nanti dia merambat. Seperti inilah GSP kalau udah merambat. Tuh, lihat guys anaknya, lucu kan? Sebenarnya syaraf hidup GSP ini nggak sulit guys. Yang penting air sudah selesai cycling, udah stabil, polipnya pasti mekar. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang membuat polipnya nggak mau mekar. Biasanya masih adaptasi, 1-7 hari masih normal. Tapi kalau udah di atas itu belum mekar, berarti ada something dengan parameter airnya. Kemungkinan besar salinitas dan posisi arus. Karena itu, ini dia beberapa poin yang harus kalian perhatikan dalam memelihara GSP nih guys. Yang pertama, cahaya lampu. Jadi GSP ini sangat meresponi cahaya. Jika lampu nyala, dia pasti aktif untuk mekar. Nah, kalau yang tadi kalian lihat, ini bukan GSP metong ya guys, tapi ini emang posisinya sudah mati lampu. Kalau koral lain biasanya masih suka mekar, walaupun nggak ada cahaya. Beda sama GSP, dia nggak bakal mau mekar kalau nggak ada cahaya. Jika dalam kondisi mekar begini, sebentar aja kalian matiin lampu, polipnya pasti langsung masuk guys. Kalau kalian nyalain lagi, baru dia mekar lagi. Jadi emang sebegitunya banget dia sama cahaya. Nah, untuk lampu sendiri, gue pakai lampu Riff merek Candila guys. Itu udah cukup banget. Nggak perlu lampu berjuta-juta buat numbuhin GSP doang. Oke, faktor yang kedua, arus. Buat GSP, arus sangat penting. Jangan terlalu kencang yang langsung nembak ke mukanya, tapi jangan di tempat yang nggak ada arus sama sekali juga. Yang ideal itu posisi di mana arus lewat lembut, sehingga polip bisa bergoyang pelan. Kalau terlalu kencang, biasanya polip akan sulit untuk mekar. Faktor yang ketiga, salinitas. Ya, ini sama aja seperti koral pada umumnya sih, tapi jangan karena GSP ini mudah, salinitas bisa sembarangan. Nggak begitu juga, dia tetap butuh salinitas yang ideal, yaitu 1024 sampai 1026. Sekarang kita bahas permasalahan yang sering terjadi akibat dari 3 faktor tadi kalau tidak terpenuhi. Yang paling sering terjadi itu adalah karpetnya ditumbuhi alga guys. Seperti yang tadi kalian lihat di awal video, GSP ini emang sengaja gua taruh di dead spot yang kurang arus. Dan bener aja, alga tumbuh. Jadi musuh bebuyutan GSP ini ya si alga ini guys. Mau yang coklat, mau yang hijau. Pokoknya kalau judulnya alga, udah pasti bakal ngerusak polipnya. Nah, jadi alga ini suka banget spot yang kurang kena arus.
Karena itu kalian bisa perhatikan spot-spot itu. Dan kalian bisa atur arus airnya sehingga GSP nggak ditaruh di dead spot. Kalau udah ditempelin alga, agak repot guys. Kalau kalian coba sikat, karpet ungunya bisa rusak. Kalian congkel-congkel, rusak juga. Jadi satu-satunya cara, kita bisa kasih dukungan buat GSP supaya dia sendiri yang melawan alganya. Nah, dukungan itu bisa banget guys. Contohnya kayak GSP gua ini. Ini GSP pertama yang gue beli. Sekarang umurnya kira-kira udah 6 bulanan lah gue pelihara. Jadi waktu pemeliharaan awal gue ada melakukan kesalahan guys. Karena waktu itu masih belajar nge-reef, parameter masih kacau, udah gue masukin aja GSP-nya. Sebenarnya ini posisinya bagus, arus oke, cahaya oke. Yang nggak oke itu parameternya aja. Kalau nggak salah waktu itu karena belum beres cycling. Makanya langsung dihinggapin alga tebel. Dan seiring berjalannya waktu, gua terus perbaiki parameternya. Untungnya si GSP kuat juga ngelawan si alga. Akhirnya dia tetap bisa tumbuh dari sisi yang gak kena alga, yaitu arah belakang. Kalau kalian lihat, ini dari belakang dia merambat naik ke batu di atasnya. Sedangkan di sisi depan, gak ada pertumbuhan sama sekali. Sebenarnya ini alganya udah berkurang jauh. Tapi tetap, karpet ungunya udah terlanjur rusak dan sepertinya dia memilih untuk terus bertumbuh lewat sisi belakang tadi. Nah, begitu guys. Usahakan jangan sampai GSP kalian kena alga. Pastikan cahaya dan arus tercukupi. Lalu selanjutnya masalah kena jamur. Nah, sebenarnya ini gue nggak pernah ngalamin, tapi gue pernah lihat ada yang pernah kena. Jadi kondisinya itu nggak mekar. Ya iyalah ya, nggak mungkin mekar. Terus karpet ungunya itu tertutupi oleh putih-putih gitu guys. Gue nggak tahu itu bentuknya lendir atau kayak benang-benang. Sekilas mirip putih-putih yang biasa suka ada di tempe itu loh guys. Nah, kalau kejadian kayak begitu, biasanya karena faktor lampu. Bisa karena wattnya kurang atau lampu yang bukan standar reef. Mungkin ada yang pernah ngalamin GSP-nya kena jamur. Boleh komen di bawah ya guys. Oke, untuk perawatan rutinnya. Karena GSP ini bentuknya ngarpet, dan yang namanya karpet itu sering banget berdebuan kan. Kadang detritus suka nempel di karpetnya. Jadi detritus itu kayak debu tapi di dalam air gitulah. Kalian bisa sembur-semburin aja pakai pipet kayak begini. Debu yang bertebangan biarin aja, nanti kesaring sendiri oleh filter. Untuk alga yang udah keburu nempel, kalian bisa pelihara kelomang laut supaya nanti dia yang urus alganya. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar GSP, silakan komen di bawah guys. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan GSP kalian bisa semakin bertumbuh subur. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa kasih like dan follow terus channel ini supaya tidak ketinggalan update biota laut lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.